Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di N8 Channel. Pada kesempatan kali ini, gue akan ngebahas sebuah film yang bergenre drama, thriller, dan fiksi. Film ini mendapatkan rating yang tinggi, 7,9 oleh IMDb, yaitu sebuah situs database dan penilai film-film. Tapi sayangnya, walaupun film ini memiliki rating yang tinggi, tapi film ini gagal masuk box office, atau ya anggaplah tenar. Judul filmnya adalah Children of Men. I live inside my own world of make-believe. Diawali dengan berita kematian seorang manusia termuda di bumi yang bernama Baby Diego. Dia adalah manusia terakhir yang lahir ke bumi. Dia meninggal karena ditikam di sebuah bar karena menolak memberikan tanda tangan oleh penggemar. Berita ini membuat umat manusia berduka cita. Baby Diego mengingatkan akan derita umat manusia yang mengalami kemandulan massal selama 18 tahun lebih. Karena kematiannya, akhirnya status manusia termuda berpindah kepada seorang wanita yang berusia 18 tahun, 5 bulan, dan 11 hari. Dunia mengalami kekacauan, negara-negara hancur pemerintahannya. Hanya Inggris yang masih berdiri militernya. Sehingga banyak imigran gelap yang datang ke Inggris. Tetapi militer Inggris menerapkan peraturan yang sangat ketat. Mereka tidak segan-segan mendeportasi para imigran gelap yang tertangkap. Theo dijemput oleh temannya yang bernama Jasper. Lalu mereka pergi ke rumah Jasper yang tersembunyi di hutan. Di sana Theo bertemu Janice, istri Jasper yang mengalami kelumpuhan. Lalu mereka berbincang-bincang tentang kapal, proyek kemanusiaan sambil mengganja. Sebuah proyek yang meneliti keadaan kondisi manusia saat ini, apa penyebab mereka mandul dan mencari obatnya. Berkumpulkan ilmuwan-ilmuwan dari berbagai negara, proyek ini tidak terikat oleh negara manapun dan kelompok apapun. Tapi banyak yang beranggapan bahwa ini hanya mitos, termasuk Theo sendiri, karena keberadaannya yang rahasia. Theo terbangun di apartemennya, lalu berangkat kerja menuju kantornya. Seperti biasa, ia melewati kerumunan razia militer kepada para imigran gelap. Ketika Theo melewati tempat berkabung Baby Diego, dia diculik oleh dua orang lelaki yang menggunakan tutup kepala. Ternyata mereka adalah kelompok Fish, atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Mereka adalah kelompok yang memperjuangkan persamaan hak-hak imigran agar diakui. Theo dibawa ke sebuah tempat, lalu penutup kepala Theo dibuka, dan dia disambut oleh pimpinan kelompok Fish yang tak lain adalah mantan istrinya sendiri yang bernama Julian. Theo menyalahkan kejadian pengeboman yang hampir menimpanya kemarin di sebuah kedai kopi. Tapi Julian membantah. Dia mengatakan bahwa itu justru ulah pemerintah untuk mengkambing hitamkan kelompok dia. Theo bertanya, mengapa ia dibawa ke sini? Ternyata Julian ingin meminta tolong membuatkan surat transit untuk seorang wanita imigran gelap, agar bisa melewati keamanan garis pantai. Theo menolaknya karena ia tidak bisa. Lalu Julian memberi saran agar meminta bantuan sepupunya yang seorang seniman besar dan mengiming-imingi Theo dengan uang 5.000 euro. Lalu Theo dibawa kembali dan kepalanya ditutup lagi. Di dalam mobil ia ditakut-takuti oleh kelompok Fish yang sudah tidak menggunakan penutup kepala lagi. Mereka adalah Patrick, Luke, dan Ian. Theo mengabulkan permintaan Julian. Ia menemui sepupunya, Nigel, yang seorang menteri untuk meminta surat transit. Dengan alasan ingin mempertemukan pacarnya dengan adiknya yang terpisah selama 5 tahun. Adik pacarnya mengalami sakit parah yang mungkin tidak akan panjang lagi umurnya. Nigel memberikannya, tapi surat itu surat transit gabungan, yang berarti Theo harus ikut mengantarnya. Hampir saja Theo ketinggalan bis. Ternyata di bis itu ia menemui Julian di tingkat 2. Sepintas mereka bernostalgia tentang anak mereka yang sampai menimbulkan cekcok. Julian keluar. Theo mengira ia keluar karena marah. Tapi ternyata memang tujuan mereka sampai di sini. Theo bertanya kenapa Julian meminta tolong urusan ini kepada dirinya. Julian hanya menjawab karena ia percaya. Lalu Theo masuk mobil menuju tempat pemeriksaan pertama bersama Julian, Luke, perempuan yang akan dibawa transit yang bernama Ki, dan perawatnya yang bernama Miriam. Ketika sudah hampir sampai perbatasan, mereka dihadang oleh mobil yang sengaja dibakar. Lalu tak lama ada segerombolan orang dan satu motor menyerang mereka. Hal tak terduga terjadi. Teman pengendara motor itu membawa pistol dan menembak ke arah mobil.
Julian yang berada di posisi paling depan tertembak. Untung Theo berhasil merumpuhkan pengendara motor dan mereka bisa kabur. Tapi sayang nyawa Julian tak terselamatkan. Di tengah jalan ketika kabur, mereka berpapasan dengan polisi. Sontak mereka was-was takut dikejar. Ternyata benar, ada satu mobil polisi yang mengejar dan menyuruh mereka berhenti. Luke menyuruh mereka mengeluarkan paspor agar tidak ditangkap. Polisi yang percaya lalu mengambil bantuan ambulans. Bukannya bersyukur, Luke malah menembak polisi-polisi itu hingga tewas. Lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan. Julian yang sudah tewas akhirnya dimakamkan salah kadarnya. Luke membawa mereka ke perkebunan Thomas dan Emily. Dia berkata tempat itu aman dan para anggota Fish akan memilih pemimpin baru. Theo awalnya ingin segera pulang ke London, tapi dilarang oleh Luke. Ia menyarankan besok karena keadaannya sedang berbahaya. Di dalam anggota Fish sedang bersulang merayakan terpilihnya Luke sebagai pemimpin baru. Kim meminta Miriam agar Theo menemui dirinya di kandang. Kim menceritakan obrolannya dengan Julian kepada Theo. Julian berkata bahwa Theo akan menolong dirinya sampai ke kapal Tomorrow. Theo menolak. Ia berkata bahwa teman-temannya lebih sanggup menolongnya. Lalu Ki berkata, Julian hanya percaya kepadamu. Tapi Theo tetap menolak. Ki kemudian membuka bajunya. Awalnya Theo berpikir Ki menawarkan dirinya. Lalu Theo kaget. Ternyata Ki sedang menunjukkan bahwa dirinya sedang hamil. Setelah 18 tahun lebih tidak ada kelahiran di dunia. Tak lama Luke datang menghampiri. Ia pikir terjadi apa-apa dengan Ki. Di berita disiarkan kematian Julian sebagai pimpinan Fish karena bentrokan senjata. Dan 4 orang lagi yang terlibat pembunuhan 2 polisi melarikan diri. Karena berita itu akhirnya anggota Fish merundingkan kembali pengiriman Ki ke kapal Tomorrow. Emily berpendapat untuk menggunakan kelahiran ini sebagai simbol kebangkitan anggota Fish. Theo berpendapat kelahiran ini justru harus diumumkan ke publik karena Ki butuh perawatan. Tapi banyak yang menolak. Luke berpendapat agar Ki melahirkan di sini dan akan dibawa ke kapal Tomorrow suatu saat. Tapi Luke menyerahkan kembali keputusan itu kepada Ki dan Ki menyetujuinya. Theo yang belum tidur mendengar suara kegaduhan orang di luar. Karena tampak mencurigakan, Theo lalu memata-matainya. Dia mendengar kebenaran yang disembunyikan. Ternyata geng yang menyerang mereka adalah geng bayaran Luke. Pengendara motor yang membunuh Julian ternyata adalah Patrick, anggota Fish itu sendiri. Luke ingin menggunakan Ki untuk menarik simpati orang-orang untuk kebangkitan kelompoknya. Theo yang tahu dirinya akan dibunuh besok lalu membangunkan Ki. Dia menjelaskan apa yang ia dengar tadi kepada Ki dan mengajaknya kabur. Miriam awalnya akan berteriak tapi ditahan oleh Theo. Akhirnya Ki mengajak Miriam juga untuk kabur. Theo merusak mobil-mobil yang kemungkinan akan mengejar. Ia lalu menggunakan mobil yang paling depan untuk kabur. Sayangnya, mobil yang akan ia gunakan malah mogok. Terpaksa ia harus mendorongnya. Luke berteriak dari belakang agar tidak menembak karena takut terkena Ki. Karena jalanan yang turun, akhirnya mereka bisa kabur sambil mengakali agar mobilnya hidup kembali. Theo membawa mereka ke rumah Jasper. Ia mengenalkan Miriam dan Ki yang sedang hamil. Mereka makan-makan sambil bercerita tentang kapal Tomorrow yang dianggap mitos dan rencana mereka menuju kapal itu. Theo bertanya kepada Ki siapa ayah bayi itu. Ia bercanda dengan mengatakan ia masih perawan. Lalu ia berkata ia tidak tahu nama ayah bayinya. Lalu ia bercerita awalnya ia ingin bunuh diri karena tidak ada yang pernah memberitahu dirinya tentang kehamilan. Dan ia berkata ingin menamai bayinya dengan nama Froley. Jasper yang tadi pergi telah pulang. Ia berkata ia bisa membawa mereka ke kapal Tomorrow dengan cara menyerahkan diri ke Sid, yaitu petugas yang suka membeli ganja darinya. Jasper bercerita kepada Ki dan Miriam tentang kisah Theo dan Julian bagaimana mereka bisa bertemu. Dan mereka sempat punya anak laki-laki yang diberi nama Dylan. Tapi sayangnya Dylan harus menimbal akibat pandemi. Alarm berbunyi kencang. Ternyata ada penyusup yang masuk dari kelompok Fish. Mereka lalu bersegera meninggalkan rumah. Jasper menunjukkan jalan keluar dan lokasi bertemu Sid. Namun sayangnya Jasper dan istrinya tidak mau ikut. Dia berkata hanya akan memperlambat dan akan mengecoh kelompok Fish. Theo tidak langsung pergi memantau dari kejauhan. Ia melihat kelompok Fish menggeledah rumah dan mendapatkan peta bahwa ia akan pergi ke Bexhill. Lalu menginterogasi Jasper dan menembaknya hingga mati. Di lokasi pertemuan dengan Sid, Miriam bercerita kisahnya kepada Theo bahwa ia adalah seorang bidan.
Pada minggu pertama, 3 pasiennya mengalami keguguran. Minggu berikutnya 5 pasien, dan selanjutnya keguguran terjadi lebih awal. Pasien-pasien yang hamil tidak juga kunjung datang selama 7 bulan. Begitu juga dengan pasien temannya dan pasien adik temannya. Ia hadir di akhir masa subur manusia dan kini ia hadir di awal subur manusia. Suara klakson berbunyi, pertanda Sid telah datang. Theo memanggil Sid dengan sebutan babi fasis. Seakan tidak terima, Sid mengeluarkan senjata dan membentak. Ternyata ia cuma bercanda. Di mobil, Sid bercerita bahwa kode itu idenya Jasper. Di mobil, Kim mengalami kontraksi kecil. Sid yang merasa aneh menanyainya. Lalu Theo menjawab bahwa ia sedang sakit. Setelah turun, Sid memberi pesan untuk menemui wanita yang membawa anjing di dekat patung tentara yang bernama Marika. Di dalam bis, Theo bertanya kepada Miriam kapan kapal itu tiba, karena takutnya kelompok Fish tiba duluan. Miriam menjawab kapalnya tiba besok senja. Lalu ia memberitahu bahwa tidak akan ada yang bisa menghubungi kapal itu, karena kapal itu hanya bisa dihubungi melalui cermin, dan Julian adalah salah satu cermin itu. Yaitu dengan sistem kapal itu memberitahu orang, lalu orang itu memberitahu orang lagi, dan seterusnya hingga sampai ke Julian. Sampai di pos pemeriksaan, tiba-tiba ketuban Ki pecah. Lalu petugas masuk. Miriam yang panik dicurigai oleh petugas dan dipaksa keluar. Begitu juga dengan Ki. Untungnya, Theo berdalih Ki pipis dan pupuk karena ia basah oleh air ketuban. Petugas itu lalu pergi karena jijik. Sayangnya Miriam tidak selamat. Theo dan Kim melanjutkan masuk ke kampung penahanan. Di dalam, ia langsung mencari patung tentara dan Marika. Olehnya, Theo dan Ki dibawa ke sebuah kamar. Ki yang sudah tidak kuat menyuruh Theo mengeluarkan Marika. Lalu Theo memandu Ki untuk menarik nafas dan membuangnya lalu mengejan. Dan bayi perempuan pun keluar dengan selamat. Pagi-pagi Sid dan Marika menggedor-gedor pintu. Sontak Ki langsung menyembunyikan anaknya. Sid curiga dengan Ki. Ia memaksa agar menunjukkan apa yang disembunyikannya. Ia dan Marika kaget ternyata itu adalah seorang bayi. Lalu Sid bercerita, ia melihat berita tentang pembunuhan 2 polisi. Lalu mereka muncul dan dicari oleh kelompok Fish. Sid berencana untuk menyerahkan mereka ke pemerintah agar mendapat bayaran yang besar. Karena sudah tahu rencana Sid, Marika memukulnya dan kabur. Ketika Sid keluar dengan perlahan, di pintu Theo langsung memukulnya. Marika lalu membawa mereka ke orang yang mungkin dapat menyelamatkannya. Di dalam, Ki berkata ingin mengganti nama anaknya menjadi Bazooka, karena nama sebelumnya adalah nama untuk anak laki-laki. Pengawal datang lalu memberitahu ia telah mendapatkan perahu dan akan pergi dalam 1 jam lagi. Di tengah perjalanan sudah terjadi bentrok antara kelompok Fish dan militer. Tak terduga, ketika mereka akan turun ke selokan, kelompok Fish menemukan mereka. Lalu Luke membawa pergi Ki dan memerintah Patrick untuk membunuh mereka ketika ia sampai di pojok. Tak lama militer datang menembaki. Theo dan Marika lolos. Theo lalu mengejar kelompok Fish yang masuk ke dalam gedung karena terpojok oleh militer. Theo perlahan mencari Ki yang dibawa Luke. Tak sengaja ia melihat Patrick yang sedang adu tembak dengan militer. Tapi akhirnya Patrick tertembak dan tewas. Lalu ia mendengar tangisan bayi dan langsung mencarinya. Ia menemukan Ki dan Luke yang sedang adu tembak juga. Luke berkata, Julian salah bila kebangkitan berjalan dengan damai, karena harga diri mereka telah dirampas. Theo mengambil kesempatan lalu kabur. Luke pun terkena bom militer. Tangisan bayi yang kencang mengundang perhatian orang-orang yang berada di dalam gedung. Di sini suasana sedih mulai pecah. Orang-orang pada berempati. 2 kelompok yang sedang baku tembak pun menghentikan tembakannya. Lalu militer memberikan jalan. Takjub dan sedih menyelimuti suasana. Tapi suasana itu hilang ketika dari lantai 2 ada yang mengepung. Theo dan Ki lalu menemui Marika lagi. Marika membawa mereka ke selokan yang sudah tersiapkan perahu. Marika tidak ingin ikut dan mereka melaju keluar selokan.
Ki menunjuk ke arah pelampung tempat naik ke kapal Tomorrow. Ki mengira ia gagal naik ke kapal karena telat, tapi Theo meyakinkannya bahwa kapal akan kembali lagi. Mereka lalu melihat jet yang terbang mengarah ke kampung pengungsian dan membombardirnya. Theo ternyata tertembak oleh Luke tadi. Ia berpesan kepada Ki agar memegang erat-erat bayinya apapun yang terjadi. Ki berinisiatif memberi nama anaknya Dylan sama dengan nama anaknya Theo, karena itu cocok untuk perempuan juga. Theo tersenyum lalu meninggal. Tak lama kapal Tomorrow pun tiba. Dan film ini pun berakhir.